Halo semuanya, di video ini saya ingin membagikan cara menggunakan tools Experimenter untuk membuat skenario. Nah, untuk menggunakannya teman-teman bisa ke bagian atas, kemudian diklik statistik, ada bagian Experimenter. Teman-teman klik. Nah, nanti akan muncul jendela Simulation Experiment Control. Jadi Experimenter ini digunakan untuk membuat beberapa skenario dengan beberapa replikasi. Jadi skenario itu pada dasarnya adalah pilihan untuk melakukan improvement. Mau pakai skenario yang mana yang kita pilih gitu ya. Misalnya teman-teman akan berangkat dari rumah ke kampus. Nah, skenarionya itu memilih jalan mana. Mau lewat jalan raya, lewat jalan utama menggunakan mobil pribadi misalnya, atau pengen lewat jalan belakang menggunakan motor. Nah, itu pilihan skenario. Kemudian juga di dalam skenario ada variabel. Jadi variabel ini adalah sesuatu yang dapat kita pilih dan kita tentukan, yang kemudian nanti akan mempengaruhi hasil dari skenario. Dan di dalam variabel ada level. Level ini adalah setting atau ukuran yang bisa kita atur di dalam variabel. Nah, kemudian ada replikasi. Replikasi ini adalah banyaknya pengulangan pada tiap skenario. Nah, dengan melakukan banyak skenario pada running model, kita dapat mengkombinasikan beberapa variabel dan juga level yang dapat kita atur, sehingga tujuannya adalah kita dapat menentukan nilai optimal berdasarkan skenario yang terbaik ya, dan juga atau bisa kita menentukan ukuran performansi, atau kita akan menentukan bagian mana yang akan kita improvement gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan Experimenter berdasarkan model yang telah kita buat sebelumnya. Oke, di tab yang pertama, di tab skenario ini kita akan menentukan jumlah skenario yang akan kita buat beserta variabel yang akan kita input. Nah, di bagian variabel ini teman-teman klik segitiga bawah ini, kemudian kita pilih objek variabel. Nah, objek ini yang akan kita pilih adalah semua prosesor, combiner beserta operator ya. Jadi teman-teman pilih di sini objeknya di tanda plus, kemudian pilih dulu di prosesor pemulaan 1. Nah, ini nggak bisa diblok semua, jadi satu variabel itu satu objek atau satu elemen. Nah, kalau udah klik select, kemudian teman-teman kasih aja di sini nama pemulaan 1. Nah, di variabel ini yang akan kita rubah gitu ya, yang akan kita rubah adalah maksimum kontennya ya. Jadi teman-teman pilih maksimum konten, kemudian diklik saja di sini, nanti dia akan muncul ya. Jadi teman-teman pilih semua prosesor, semua combiner beserta semua operator yang ada. Oke, di sini saya telah menginput semua variabel, yaitu semua prosesor dan juga combiner serta setiap operator yang ada. Dan juga jangan lupa yang kita inputkan itu variabelnya adalah maksimum konten. Jadi nanti yang akan kita ubah adalah maksimum kontennya. Misalnya di mesin pemulaan, maksimum konten ini artinya berarti dalam sekali proses dia bisa memproses maksimal berapa elemen atau berapa produk gitu ya. Kemudian kalau di operator, maksimum kontennya berarti sekali membawa itu dia bisa membawa berapa produk. Nah, itu untuk maksimum konten. Nah, kemudian kita akan menambahkan skenario ya. Skenario kita akan membuat 4 skenario. Jadi teman-teman klik di sini add skenario, kemudian klik sampai jadi 4. Nah, di sini baru bisa kita tentukan. Misalnya di pemulaan 1 maksimum kontennya di skenario 1 berapa, di skenario 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa. Nah, gitu ya.
Nah, misalnya saya ingin tempatkan di sini di skenario 1 itu default semua ya, misalnya satu semua. Kan secara default memang satu semua ya. Maksimum konten pada setiap prosesor, setiap combiner dan juga setiap operator itu maksimum kontennya satu. Jadi di skenario 1 teman-teman silahkan inputkan saja levelnya ini satu semua. Nah, di skenario 2, 3 dan 4 silahkan saya tidak memberikan arahan dan juga tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti. Jadi silahkan teman-teman isikan untuk setiap skenario ini maksimum kontennya berapa, dan ini bisa beda-beda, bisa dikombinasikan. Misalnya di sini mesin pemulaan 1 itu maksimum kontennya 5, sedangkan di mesin pemahatan 1 itu maksimum kontennya 3, ini 2, ini 4, ini berapa gitu ya. Nah, silakan teman-teman isikan sendiri ini skenario 2, skenario 3, skenario 4 ya. Silakan teman-teman analisa dan berpikir, artinya dia sekali memproses kira-kira idealnya berapa gitu kalau dikasih maksimum kontennya berapa. Dan silakan teman-teman kombinasikan ya, jadi nggak mesti sama satu semua atau 5 semua, itu tergantung teman-teman yang ngerjakan ini memasukkannya bagaimana atau teman-teman menganalisanya bagaimana ya. Jangan sampai nanti teman-teman mengikuti saya atau teman-teman malah ada yang sama dengan kelompok lain, itu kan malah menjadi pertanyaan bagi kita gitu ya. Jadi teman-teman silahkan sesuai dengan intuisi atau pemahaman teman-teman semua ya. Jadi semua teman-teman diinputkan ya, baik itu prosesor, combiner dan juga operator ya. Jangan lupa di sini semuanya maksimum konten. Oke, sebagai standarisasi bagi kita semua, untuk semua kelompok silahkan teman-teman untuk level ini diinputkan dari 1 sampai dengan 5 ya, dari 1 sampai dengan 5, jadi tidak boleh lebih dari 5. Silahkan teman-teman kombinasikan pada setiap skenario. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke tab selanjutnya, yaitu performance measure. Oke, sekarang kita ke performance measure atau ukuran performansi. Nah, di tab ini kita akan melihat setelah kita merubah-rubah nilai pada skenario tadi, kita membandingkannya berdasarkan apa sih gitu ya. Kita rubah-rubah itu tujuannya untuk melihat nilai apa. Nah, ini kita bisa tentukan di performance measure ini. Nah, di studi kasus PT-PT ini kita akan memilih performance measure-nya. Bisa teman-teman klik di tanda tambah, kemudian pilih tabel throughput per hour antrian, pilih throughput, kemudian average. Terus kita tambah lagi plus, kita tambah tabel average WP antrian, pilih average WP, kemudian average. Nah, kemudian kita pilih lagi, tambahkan lagi tabel stay time antrian, kemudian pilih average stay time. Nah, itu 3 yang kita pilih pada performance measure. Selanjutnya kita akan pergi ke tab eksperimen run. Oke, di eksperimen run ini kita akan menjalankan eksperimennya berdasarkan skenario yang telah tadi dibuat. Nah, perlu teman-teman definisikan dulu end time-nya atau waktu akhir simulasinya kapan ya. Kalau saya kan mendefinisikannya 2 hari pas ya, sebetulnya enggak 2 hari itu, 2 hari kurang dikit itu produknya udah selesai, tapi saya bulatkan aja ke 2 hari. Jadi nanti tergantung teman-teman simulasinya itu berjalan berapa lama. Nah, ini kalau sudah, teman-teman tentukan juga jumlah replikasi. Nah, di sini saya nggak akan arahkan berapa jumlah replikasi yang akan dibuat atau berapa jumlah pengulangannya per skenario ini replikasi. Tapi silakan teman-teman analisis dan juga cari referensi di jurnal dan sebagainya, kira-kira berapa jumlah replikasi yang ideal ketika kita melakukan simulasi, khususnya pada studi kasus yang mirip-mirip dengan PT-PT ini ya. Silakan teman-teman cari jurnal dan baca-baca gitu ya, dan ketika di laporannya teman-teman pas di screenshotan ini juga teman-teman berikan alasannya kenapa replikasinya itu misalnya sebanyak 5. Nah, ini mungkin contoh aja saya berikan 5 gitu ya. Kemudian kita akan jalankan dengan mengklik run eksperimen.
Nah, kita akan tunggu, nanti akan muncul, dia akan mulai simulasinya, eksperimennya. Nah, kita akan tunggu, ini karena masih merah artinya dia belum selesai eksperimennya. Kita tunggu sampai dengan hijau semua. Nah, di sini eksperimen saya sudah selesai semua. Kemudian kita bisa ke view result untuk melihat hasil. Nah, di performance measure result ini ada 4 tab. Pertama yaitu performance measures. Nah, di sini supaya nggak teman-teman bertanya-tanya lagi di gimana cara menempatkan atau men-screenshotnya atau meletakkannya di laporan, saya sekalian jelaskan di sini ya. Nah, ini di performance measure result jelaskan ini teman-teman, performance measure result ini artinya apa gitu ya, menunjukkan apa. Kemudian kita ke A, performance measures. Nah, di sini kita akan inputkan gambar dan deskripsi dari ini. Nah, pertama-tama kan parameter atau performance measure yang kita inputkan ada 3 ya. Yang pertama ada tabel throughput per hour antrian ya. Jadi teman-teman di sini itu berikan poin lagi untuk tabel throughput per hour antrian ya. Teman-teman berikan poin lagi. Nah, kemudian di dalam poin tersebut teman-teman screenshotkan satu persatu. Yang pertama ini replication plot ya, kemudian frekuensi histogram, ini munculnya seperti ini, correlation plot, kemudian data summary. Nah, teman-teman di laporannya tidak hanya men-screenshot dan juga memberikan prolog, gambar di atas merupakan replication plot, gambar di atas merupakan frekuensi histogram. Nggak gitu caranya. Di laporan ini berikan penjelasan dari replication plot ini artinya apa gitu ya. Kemudian dari frekuensi histogram ini berikan penjelasan ini artinya apa seperti ini, dan sebagainya sampai dengan data summary. Jadi gitu ya. Nah, kemudian udah diberikan poin. Kemudian poin yang kedua yaitu tabel average WIP antrian, sama ya, replication plot, frekuensi histogram, correlation plot, data summary. Kemudian poin selanjutnya ada tabel stay time antrian, yaitu sama replication plot, ini data summary gitu ya. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Di replication plot ini menunjukkan hasil dari skenario yang telah tadi kita buat. Nah, ternyata hasil dari keempat skenario yang telah kita buat itu berdasarkan parameter ukuran tabel throughput per hour antrian itu tidak ada yang terpengaruh ya, tidak ada yang terpengaruh secara signifikan, sehingga di correlation plot dari replication plot ini menunjukkan kurang lebih hasilnya adalah sama ya. Nih, kurang lebih hasilnya sama atau datar, sehingga ini tidak menunjukkan perubahan yang sangat signifikan terhadap hasil dari tabel throughput per hour antrian. Nah, kemudian yang kedua ini ada tabel average WIP antrian. Nah, ternyata keempat skenario ini menghasilkan hasil yang berbeda ya. Keempat skenario ini menghasilkan hasil yang berbeda. Dari ukuran average WIP antrian atau average atau rata-rata work in process atau work in progress antrian, itu skenario 1 menunjukkan nilainya kurang lebih 55 sampai dengan 60. Kemudian skenario 2 itu menunjukkan 15. Skenario 3 menunjukkan 30. Nah, kira-kira dari keempat skenario ini teman-teman pilih itu. Maksudnya jelaskan pada deskripsi gambar ini, jelaskan skenario mana yang terbaik gitu. Apakah berdasarkan WIP itu lebih baik yang banyak atau lebih baik yang sedikit? Nah, itu teman-teman analisa itu, lebih baik yang banyak atau lebih baik yang sedikit. Kira-kira berdasarkan tabel average WIP antrian itu bagus yang mana nih? Skenario 1 atau skenario 2 atau skenario 3 atau skenario 4 itu ya. Nah, ini juga sama nih, setiap gambar dijelaskan. Nah, ini tabel stay time antrian. Yang berdasarkan stay time-nya itu
stay time itu artinya kan lama item tersebut berada di dalam objek tersebut ya. Dalam hal ini antrian atau queue. Jadi lama objek itu di dalam suatu antrian. Apakah semakin tinggi nilainya itu semakin bagus atau semakin rendah itu semakin bagus? Silahkan teman-teman berikan penjelasannya di deskripsi gambarnya. Jadi gitu ya. Itu yang perlu teman-teman jelaskan di bagian performance measure. Jadi performance measure ini di poin A ini ada diberikan poin lagi. Poin lagi yaitu yang pertama tabel throughput per hour antrian, kemudian tabel average WP antrian, kemudian tabel stay time antrian. Di masing-masing poin ini dijelaskan ini replication plot hasilnya apa, frekuensi di histogram, correlation plot, data summary. Itu ya, sesuai dengan format yang diminta di sini. Kemudian kita ke dashboard statistik. Oke, selanjutnya kita masuk ke dashboard statistik. Jadi di dashboard statistik ini menampilkan hasil dashboard berdasarkan skenario yang telah kita buat tadi dan juga berapa replikasi yang telah dilakukan ya. Skenario-nya tadi ada 4 skenario, kemudian replikasi teman-teman tentukan berapa tadi ya, sehingga nanti muncul. Nah, di sini kita bisa memilih dashboard yang ingin ditampilkan. Pokoknya semua dashboard yang tadi dimasukkan ini akan muncul di sini semua. Dari state pie sampai dengan stay time antrian ini muncul semua. Ya. Nah, poin-poin ini yang teman-teman nanti inputkan lagi ini di dalam poin dashboard statistik ini ya. Jadi setelah B ini di dalamnya ada poin-poin lagi. Ya, setelah B ini di dalamnya ada poin-poin lagi, isinya adalah ini. Ada state pie pemulaan, state pie perakitan, state pie pemotongan dan sebagainya gitu sampai dengan bar chart stay time antrian. Itu ya. Nah, kemudian pada poin state pie pemulaan misalnya ya. Nah, ini saya pilih muncul sebagai berikut. Dia akan memunculkan hasil dari setiap skenario dan setiap replikasi. Jadi di setiap skenario dan setiap replikasi itu teman-teman screenshot dan masukkan ke dalam laporan atau ke dalam poin tadi ya, ke dalam poin state pie pemulaan. Ya, misalnya skenario 1 replikasi 1 gambarnya ini. Kemudian skenario 1 masih ya, replikasi 2 gambarnya ini. Terus sampai replikasi 5. Nah, kemudian skenario 2 replikasi 1 gambarnya ini. Replikasi 2 gambarnya ini dan sebagainya sampai dengan skenario 4 replikasi yang terakhir. Nah, itu semua teman-teman screenshot dan masukkan laporan. Teman-teman boleh compile gambarnya menjadi satu dari beberapa skenario dan replikasi tadi. Yang penting teman-teman gambarnya rapi, mungkin bisa ditabel dan sebagainya gitu ya. Yang penting teman-teman definisinya jelas dan gambarkan mana yang skenario berapa dan replikasi keberapa. Itu ya tadi di bagian sini ya, di bagian dashboard statistik, kemudian poin yang state pie pemulaan. Semuanya juga sama nih ya, semuanya juga sama. Setiap ini di screenshot, diberikan penjelasan atau diberikan tulisan ini skenario berapa, replikasi berapa, ini gambarnya gitu ya. Nah, hasil ini yang bisa kita jadikan bahan analisa ya. Misalnya saya pilih ini ya, misalnya tabel stay time antrian. Nah, nih misalnya saya di replikasi 1 skenario 1. Di replikasi 1 skenario 1 ini pada stay time antriannya, ini saya lihat di bagian average stay time ini menunjukkan hasilnya sebagai berikut ya. 2000, 300, 15.000, 2000, 19.500 dan sebagainya gitu ya. Kurang lebih besar ini ya, 2000-an sampai dengan 15.000 sampai 19.000, pokoknya ribuan lah. Nah, kita pengen lihat skenario 2 itu seperti apa sih. Nah, ternyata ini dia kecil ya, dia kecil. Ternyata di skenario 2 itu menghasilkan stay time yang lebih kecil. Artinya apa? Artinya lama waktu item tersebut di dalam antrian itu semakin pendek. Semakin pendek artinya item tersebut tidak terlalu lama mengantri di dalam antrian.
Semakin cepat artinya item tersebut bergerak. Semakin kecil nilai stay time artinya semakin baik. Itu kan interpretasinya gitu. Nah, silakan teman-teman yang lain juga diinterpretasikan sesuai dengan artinya masing-masing. Saya yakin teman-teman bisa menganalisa dari pengertiannya aja gitu ya, dari pengertiannya. Nah, itu silakan teman-teman, setiap poin ini diberikan gambarnya gitu ya. Setiap dashboard statistik, kemudian poin A ini poin 1 state pada pemulaan, 2 ini, 3 ini, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu di bagian dashboard statistik. Nah, analisa tadi juga teman-teman bisa tuangkan di sini, analisa hasil eksperimenter di 5.2. Jadi nanti nggak perlu teman-teman nggak perlu bingung apa yang harus dianalisa. Analisa hasil eksperimenter itu ya membandingkan antara skenario yang telah teman-teman buat, hasilnya itu seperti apa berdasarkan dashboard statistik tadi gitu ya. Kira-kira berdasarkan perbandingan tadi itu hasilnya seperti apa setiap skenario. Apakah ada skenario yang menghasilkan hasil yang lebih baik berdasarkan penjelasan A, B, C, dan sebagainya gitu. Silakan teman-teman paparkan di situ gitu ya. Itu di bagian dashboard statistik. Oke, kemudian kita ke statistic tables. Nah, ini di statistic tables teman-teman ya, bisa dilihat di poin nomor 4 kemudian C. Nah, itu yang dimasukkan adalah ini ya. Ini kan kita diberi pilihan ya, diberi pilihan sebagai berikut ya. Ada tabel throughput per hour antrian, bar chartnya, tabel average WIP, kemudian tabel stay time, dan juga bar chartnya. Nah, pada dasarnya kan tabel sama bar chart ini datanya sama ya. Jadi teman-teman klik aja salah satu atau teman-teman pilih yang tabel, kemudian teman-teman screenshot yang bagian ini ya, screenshot bagian ini, kemudian ini jangan sampai kepotong ya, biar bagus ya. Ini di screenshot, berarti di sini di statistik tabel ada poin lagi nih. Poin A yaitu tabel throughput per hour antrian, poin B yaitu tabel average WIP antrian, misalnya gitu ya. Poin C tabel stay time antrian. Nah, itu silakan teman-teman screenshot dan juga berikan penjelasannya di situ ya, di sini di statistic tables. Nah, itu kurang lebih untuk apa-apa yang dimasukkan di dalam laporan pada bagian performance measures result. Oke, jadi begitulah cara menggunakan tools experimenter pada Vexim untuk membuat skenario dan juga replikasi. Dan juga tadi sedikit beberapa arahan apa-apa saja yang harus teman-teman masukkan ke dalam laporan. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke saya atau ke asisten pembimbing masing-masing. Jadi kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari LC Pro.